Hai rekan Naker, ketemu lagi dengan saya Bian, instruktur kelas instalasi fiber optik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang merencanakan instalasi fiber optik berdasarkan peta S-Plan Drawing. Sebelum teknisi melakukan instalasi jaringan fiber optik di rumah pelanggan, teknisi harus terlebih dahulu merencanakan dan mensimulasikan jaringan yang akan diinstal melalui laptop atau komputer. Biasa dikenal juga dengan desktop analysis. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah jarak rumah pelanggan tercover jaringan fiber optik dan power yang diterima pelanggan mencukupi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh penyedia layanan internet. Nah, bagaimana cara merencanakan instalasi fiber optik? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Sebelum memulai perencanaan instalasi, kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah laptop atau komputer yang sudah terinstall software Google Earth. Fungsinya adalah untuk melihat lokasi dan menghitung jarak panjang kabel menuju ke rumah pelanggan. Software OptiSystem. Fungsinya adalah untuk menghitung dan mensimulasikan berapakah power yang diterima oleh pelanggan. Langkah pertama adalah merencanakan lokasi pengerjaan instalasi fiber optik. Sebagai contoh, berikut adalah perencanaan jaringan fiber optik untuk calon pelanggan baru yang berada di Bekasi, dengan mengambil sumber dari kantor STO Telkom terdekat, yaitu Telkom Juanda. Secara umum, terdapat beberapa komponen jaringan fiber optik, di antaranya adalah optical line termination. Fungsinya adalah untuk mengirimkan power sebesar 1,5 hingga 5 dBm. Optical distribution frame. Kedua perangkat ini berada di dalam kantor STO Telkom. Optical Distribution Cabinet. Optical Distribution Point. Dan Optical Network Terminal yang berada di dalam rumah pelanggan. Masing-masing perangkat tersebut dihubungkan menggunakan kabel fiber optik. Di antaranya adalah kabel feeder yang berfungsi untuk menghubungkan antara OLT dan ODF menuju ke ODC. Panjang kabel feeder yang akan kita gunakan adalah 1932 meter. Kabel distribusi menghubungkan antara ODC menuju ke ODP. Panjang kabel distribusi yang kita perlukan adalah 385 meter. Kabel drop core menghubungkan antara ODP dengan ONT. Panjang kabel drop core yang kita perlukan adalah 158 meter. Setelah melakukan perencanaan menggunakan software Google Earth, langkah kedua, kita akan melakukan simulasi jaringan menggunakan software OptiSystem. Dimulai dengan membuat blok diagram jaringan fiber optik seperti berikut. Dimulai dari OLT, ODF, ODC, ODP, dan ONT yang berada di rumah pelanggan. Kemudian kita masukkan nilai panjang kabel sesuai dengan data perencanaan Google Earth.
Lalu, kita jalankan simulasi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memastikan power yang diterima pelanggan mencukupi standar. Sebagai contoh, power minimal yang terukur di ODP adalah minus 18 dBm. Kesimpulan, power terukur di ODP saat ini adalah minus 9 dBm atau di atas minus 18 dBm. Artinya, perencanaan tersebut dapat dilanjutkan untuk proses instalasi di lapangan. Namun, jika power yang terukur di ODP kurang dari minus 18 dBm, biasanya disebabkan oleh jarak rumah pelanggan yang terlalu jauh dari kantor STO Telkom atau belum tercover jaringan fiber optik. Proses instalasi dengan mengirimkan tim ke lapangan harus memperhatikan 3 hal berikut. Pertama, jadwal pelaksanaan instalasi. Kedua, jumlah personel yang dibutuhkan. Ketiga, perizinan dan material instalasi. Baik, demikianlah langkah-langkah merencanakan instalasi fiber optik berdasarkan peta S-Plan Drawing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kompeten!